Welcome back to my channel, Mr. Po Easy. Ya, hari ini kita akan pembahasan soal ujian untuk kelas 12 jurusan IPS ya. Hanya khusus untuk yang IPS, untuk yang IPA mungkin sedikit berbeda, yaitu materi matematika bersama dengan Mr. Po Easy ya. Oke, kita akan lihat untuk soal yang pertama, yaitu tentang logika matematika. Ini dia soalnya ya. Soal pertama, nilai kebenaran yang tepat untuk menyatakan P dan Q. Jika P dan Q, maka bukan P. Pada tabel yang benar itu gimana? Oke, ini lihat, kita buat tabelnya dulu. Ketika P nya adalah benar-benar salah-salah, Q nya benar salah, bukan P, berarti ketika P nya itu benar, maka bukan P itu adalah salah gitu ya. Jadi kalau P itu adalah benar, maka bukan P itu bukan benar berarti salah ya. Nih saya lingkarin, ini ditekankan bahwa jadi untuk ngisi yang negasi P atau bukan P, yaitu lihat dari P nya. Tapi kalau ngisi yang P dan Q, ya itu yang dalam kurung itu ada P dan Q itu, cara ngisinya bagaimana? Jika P benar dan Q benar, maka hasilnya benar. Jika P benar dan Q nya salah, maka hasilnya salah. Jadi dikatakan benar jika kedua-duanya benar. Jika ada salah satu aja salah, sudah pasti dia salah. Salah dan salah pasti salah. Salah dan benar pasti salah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ada kesalahan, berarti hasil akhirnya pasti salah ya. Ketika langkah pertama benar, langkah kedua benar, hasilnya pasti benar. Oke, itu dia. Kemudian P dan Q digabungkan. Jika P dan Q, maka bukan P. Jika benar, maka salah. Nah kan itu sesuatu. Jika benar, maka salah. Nggak mungkin dong. Jika benar ya pasti benar. Jika benar maka salah, berarti salah. Jika salah maka salah, benar. Jika salah bisa menjadi benar, itu benar juga ya. Secara logika matematika seperti itu. Berbohong sama anak itu salah, tetapi itu untuk kebaikan anak, ya itu dianggap benar ya. Jika maka itu dikatakan benar jika pernyataannya salah menjadi salah benar, salah menjadi benar benar. Jadi ya jawabannya salah benar benar ya. D, hanya salah ketika benar dirubah menjadi salah, itu salah. Oke, jika maka seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini soal yang kedua tentang negasi atau kebalikan dari jika ulangan tidak jadi, ulangannya tidak jadi, maka semua muridnya bersukaria. Bersukaria itu senang ya. Jika ulangannya tidak jadi, maka semua murid bersukaria. Belum tentu kan harusnya. Nah negasinya bukan semuanya ya, tetapi ada murid yang tidak suka, tetapi ada juga yang suka. Kalau mungkin makanya dikatakan itu semuanya ya. Itu negasi, itu perkiraannya ya. Nah untuk tahu itu maka kita harus masuk di dalam logika matematika. Logika matematikanya caranya seperti ini ya. Kamu nanti lihat secara logika matematika ya penyelesaiannya. Misalkan kalau P itu adalah ulangannya itu jadi, kalau tidak P berarti tidak jadi dong. Jika tidak jadi, maka
semuanya sukacita. Ki itu sukacita atau sukaria. Nah, jadi pernyataan yang di atas itu negatif P maka Ki, gitu kan? Jadi pernyataannya seperti yang saya tulis di sini, negasi P yang saya lingkarin ini ya. Jadi negatif P ya, tidak ulangan, nih kan? Tidak ada kata tidak ya. Maka seneng. Nah, nilai kebenarannya atau kebalikannya harusnya jika ulangan, ya ulangan, maka seneng. Harusnya kebalikannya seperti itu. Nah, kebalikannya dari jika P maka Q itu adalah negatif P atau U ya, atau Q, seperti itu. Harusnya jawabannya negatif P atau Q. Tetapi kita rubah lagi di sini, kita lihat sehingga nilai kebenaran negasi dari implikasi P maka Q itu menjadi bukan P maka Q. Ya, itu sama juga nilai kebenarannya dengan bukan P atau Q. Nah, karena di sana kan di pilihan ganda nggak ada atau tadi ya, sehingga kita harus cari yang hasilnya adalah harus dan, gitu ya. Jadi bukan P maka Q itu sama juga dengan bukan P atau Q. Nah, bukan P jadi negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi bukan P adalah P. Atau kebalikannya dari atau adalah dan. Q negasi Q adalah bukan Q. Sehingga kesimpulannya ya, karena negasi pernyataan dari pernyataannya negatif P maka Q, kan? Maka kesimpulannya ulangan tidak jadi dan ada murid yang tidak bersukaria. Oke, ulangan tidak jadi dan ada murid yang tidak bersukaria. Yang mana itu? Yang C tadi ya. Ulangan tidak jadi dan ada murid yang tidak bersukaria. Bukan semuanya, kebalikan semuanya itu berarti ada dong. Ada beberapa yang nggak suka. Bukan semuanya sedih, bukan, tapi masih ada juga yang suka, seneng juga. Itu kebalikan, itu namanya. Oke, itu untuk nomor 2 dan kita akan bahas lagi yang nomor berikutnya. Ya, jadi silahkan dipahami untuk soal-soal ini logika matematika sebenarnya bisa dilakukan dengan konsep matematika, tapi juga bisa di pemikiran sendiri. Ini yang nomor 3. Kalau ini ada premis 1, premis 2 dan kita ambil sebuah kesimpulan. Ada yang orang menyatakan jika Rini naik kelas dan dia ranking 1, maka ia liburan ke Bali. Ya, berlibur ke Bali. Nah, premis yang kedua, Rininya tidak berlibur di Bali. Woi, kalau dia tidak berlibur sekali di Bali, bisa jadi dia tidak naik kelas. Tetapi bisa jadi dia naik kelas, tetapi dia tidak ranking 1. Karena untuk ke Bali dia harus naik kelas dan ranking 1, dan itu berarti dua-duanya harus benar seperti pernyataannya nomor 1 tadi. Jadi akan berubah menjadi atau ya, jadi hasil akhirnya harusnya nanti atau. Untuk yang atau itu kan cuma C sama D ya, C sama D. Soalnya kita nggak tahu apakah yang C atau yang D ya. Naik kelas atau tidak ranking 1 atau tidak naik kelas dan atau tidak ranking 1. Kita lihat itu ya, ada 3 hal modus atau pernyataan kesimpulan. Itu ada modus ponen, tolen, dan silogisme. Dan untuk kasus yang nomor ini, ketiga ini adalah tolens, implikasi ya,
berubah menjadi sebuah negasi. Kan harusnya kebali tapi negasi atau tidak kebali akhirnya, ya kan? Maka konklusinya tidak P. Nah, tidak P. P-nya itu tadi itu adalah bukan hanya satu pernyataan, ada dan-nya juga. Ya. P dan Q. Konklusinya harusnya itu bukan P dan Q. Karena bukan P dan Q, kita kalikan dengan negasi. Negatif P ya, yang naik kelas itu menjadi tidak naik kelas. Nah, dan berubah menjadi atau tidak naik kelas, atau bisa jadi Q berubah menjadi tidak Q, tidak ranking 1, tidak naik kelas, sudah pasti nggak ranking 1, atau dia tidak ranking 1, bisa jadi dia naik kelas. Jadi yang benar itu jawaban ini tidak naik kelas atau tidak ranking 1, itulah jawabannya. Oke, seperti yang saya lingkarin ini hal-hal yang penting ya. Negatif, negasi, kebalikannya dari dan adalah atau. Oke, ya itu jawaban untuk nomor 3. Semoga logika matematika ini bisa dipahami, sedikit lebih dipahami ya. Nanti bisa dilihat-lihat lagi kira-kira mana yang belum paham, nanti bisa di scroll lagi ya sebelumnya. Oke, sekarang kita mau masuk yang nomor berikutnya, yaitu tentang bilangan yang nomor keempat ya. Yang tadi jawabannya sudah pasti ya, ini tidak naik kelas atau tidak ranking 1, yaitu yang D. Dan maupun tetapi itu salah ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu sangat membantu ya, dan konten terus sampai selesai supaya kalian lebih pandai dan lebih paham tentang matematika terutama jurusan IPS ya. Oke.